Should we help her? Get in the car! No, just go! Hey! It's a phone! It's a phone! The threat! He is! Listen, okay? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film The Gates. Film ini menceritakan tentang tiga sahabat yang awalnya hanya melakukan perjalanan malam biasa, namun semuanya berubah setelah mereka memasuki sebuah kawasan misterius yang tertutup dari dunia luar. Dan sejak saat itu, mereka mulai menyadari bahwa tempat tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tunggu apa lagi? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria bernama Derek. Ia kemudian dihubungi oleh temannya Tyen yang mengajaknya pergi ke sebuah pesta bersama satu temannya mereka lagi yang bernama Kevin. Namun baru beberapa meter perjalanan dimulai, mereka langsung dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Untungnya, Derek yang berasal dari lingkungan komplek mewah mengenal polisi tersebut, sehingga ia langsung menjelaskan tujuan perjalanan mereka dan situasi pun kembali aman. Because that's Jim Harris's house. Horton! Hi. Friends, they were just picking me up. Why'd you pull me over? Get that switched out. Di saat yang sama, mereka bertiga juga mendapat telepon dari beberapa wanita yang sudah menunggu mereka di pesta. Namun di tengah perjalanan, jalan yang mereka lalui ternyata mengalami kemacetan parah. Karena tidak ingin terlambat, mereka akhirnya memutuskan mengambil jalan pintas dengan bermodalkan petunjuk dari Google Maps. Farm Road? No, man. Okay, here, kid. Dalam perjalanan yang sunyi itu, jalan mereka tiba-tiba buntu. Di depan mereka berdiri sebuah perumahan mewah dengan gerbang tinggi yang menutup seluruh akses jalan. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil mewah datang dan hendak memasuki kawasan tersebut. Melihat kesempatan itu, Derek langsung mencoba meminta bantuan kepada wanita yang berada di dalam mobil tersebut. Dan tanpa banyak bicara, wanita itu pun membukakan gerbang untuk mereka. What's up, by any chance? Wondering if you could maybe let us in? You must be our trip. Go in there. Thank you. Setelah berhasil masuk ke dalam komplek mewah tersebut, Kevin mulai merasakan firasat yang tidak enak. Dan benar saja, saat mereka sampai di jalur berikutnya, akses jalan kembali tertutup oleh gerbang lain yang hanya bisa dibuka menggunakan kode khusus. Kevin yang mulai kesal akhirnya mencoba meminta bantuan kepada seseorang yang kebetulan berada di sana, namun dengan sikap yang kurang sopan. Alhasil, usahanya tidak membuahkan hasil. Sementara itu Derek mencoba berbicara dengan cara yang lebih baik, namun ia justru diacuhkan begitu saja, seolah-olah para penghuni komplek tersebut memang tidak menyukai kehadiran orang asing di tempat mereka. Excuse me. Okay. Guys, look. Namun mereka melihat mobil mewah milik wanita tadi terparkir di dekat sebuah rumah besar yang terlihat sangat mewah. Karena merasa hanya wanita itu yang bisa membantu mereka keluar, mereka pun memutuskan untuk mencoba meminta pertolongan sekali lagi. Sebelum mendekati rumah tersebut, Kevin meminta Derek melepas hoodie yang ia pakai karena takut mereka dikira perampok atau orang mencurigakan. Namun saat hendak menekan bel rumah, mereka tiba-tiba mendengar suara pertengkaran dari dalam. Tak lama kemudian, mereka melihat wanita tadi terlibat cekcok dengan seorang pria. Hingga tanpa sengaja, kepala wanita itu terbentur cukup keras dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Pria tersebut pun mulai menyadari keberadaan mereka bertiga. Dan karena panik, mereka langsung berlari untuk bersembunyi. Go!
Tell the operator and just... Freaking operator, I'm calling the homies, man. The authorities are much smarter called... Saat mereka sedang bersembunyi sambil berdebat tentang apa yang baru saja mereka lihat, tiba-tiba seorang anak kecil muncul dan menegur mereka dengan menodongkan senapan yang ternyata diberikan oleh ayahnya sendiri. Situasi pun kembali menjadi kacau karena panik, mereka bertiga langsung berlari dan mencari tempat persembunyian lain. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk dan bersembunyi di salah satu garasi milik warga di komplek tersebut. Sementara itu, pria yang sebelumnya bersama wanita tadi mulai panik dan langsung berusaha mencari keberadaan mereka. Saat mereka sedang berdebat di dalam garasi, mereka hampir saja ketahuan oleh pria yang tadi bersama wanita tersebut. Pria itu ternyata bernama Jacob dan sepertinya ia adalah sosok yang sangat dihormati oleh para penghuni komplek. Tak lama kemudian, Jacob diberitahu bahwa ada 3 pria asing yang berkeliaran di kawasan tersebut. Dan benar saja, orang yang dimaksud adalah Derek, Tyan, dan Kevin. Setelah mencoba pergi meninggalkan area itu, persembunyian mereka akhirnya diketahui oleh seorang pria tua bernama Christopher. Karena panik, Derek langsung menjelaskan alasan mengapa mereka sampai bersembunyi di tempat tersebut. What are you doing here in my garage? A woman was killed and she hit her head and... That is Jacob Andrews. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa Jacob ternyata adalah seorang pendeta sekaligus pemimpin komunitas yang tinggal di komplek tersebut. Ia bahkan memiliki pengaruh besar hingga dianggap seperti pemimpin utama di kawasan itu. Bukan hanya itu, komplek tersebut juga memiliki sistem keamanan dan petugas mereka sendiri, layaknya sebuah kota kecil yang tertutup dari dunia luar. Christopher yang tidak percaya dengan penjelasan mereka bertiga akhirnya langsung menghubungi Jacob dan memberitahukan keberadaan Derek, Tyan, dan Kevin. Menyadari hal itu, Kevin langsung menyiram Christopher untuk mengalihkan perhatian. Dan tanpa membuang waktu, mereka bertiga kembali melarikan diri dan mencari tempat persembunyian lain. Is it bad? Kini mereka melihat banyak orang sedang mengadakan pesta di salah satu komplek tersebut. Derek pun mengajak Tyan dan Kevin untuk mendekati keramaian itu dengan harapan mereka bisa meminta bantuan. Namun Tyan dan Kevin sudah mulai muak dengan cara Derek yang menurut mereka selalu membawa masalah. Perdebatan pun kembali terjadi dan mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Karena kesal, Derek akhirnya memutuskan pergi sendirian menuju pesta tersebut. Namun bahkan sebelumnya sempat menjelaskan apapun, Derek sudah lebih dulu diusir dari tempat itu. Sementara itu, Tyan dan Kevin justru bertemu dengan seseorang yang ternyata juga ingin keluar dari komplek misterius tersebut. Sounds like a plan. Yeah, absolutely. Sementara itu, film memperlihatkan Jacob bersama Christopher dan seorang petugas keamanan bernama Bobby. Di sana Jacob yang merupakan seorang pendeta mulai mengucapkan berbagai firman Tuhan sambil membahas keberadaan Derek dan teman-temannya. Ia kemudian mengatakan bahwa jika Bobby berhasil menangkap mereka, ia ingin ketiga pemuda itu dibawa langsung ke hadapannya. Jacob mengaku ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang Kristiani. Namun Bobby yang mencoba melihat semuanya secara hukum hanya bisa terdiam. Karena Jacob terus membawa-bawa nama Tuhan dalam setiap perkataannya. All is all. I mean, there's trespassing, assault. It's up to you. May God speak to you as He's spoken to me. Kembali lagi ke Kevin dan Tyan, mereka bertemu dengan beberapa orang di dalam komplek tersebut. Di sana, Kevin diminta untuk melakukan rap sebagai hiburan. Sebagai imbalannya, ia dijanjikan bisa meminjam ponsel dan bebas menghubungi siapapun agar mereka bisa meminta bantuan keluar dari tempat itu. Sementara itu, Derek mencoba meminta pertolongan kepada seorang wanita. Namun bahkan sebelum Derek sempat menjelaskan tentang Jacob dan apa yang sebenarnya terjadi, wanita tersebut langsung membelanya. Ternyata, hampir semua orang di komplek itu sangat menghormati dan mempercayai Jacob sepenuhnya.
Akibatnya, wanita itu justru langsung melaporkan Derek kepada orang-orang di sana. Jacob? Jacob Andrews? Sorry, who's that? That's his wife. Everyone wanted to get involved. He killed a woman. You need to get out of here. No, I need. There's a young man here I think you should speak to. Tak lama kemudian, Kevin akhirnya berhasil membawakan sebuah lagu klasik karena ternyata bernyanyi jauh lebih cocok untuknya dibanding harus nge-rap. Setelah penampilannya selesai, ia pun akhirnya diberikan ponsel seperti yang dijanjikan. Namun di saat yang sama, Tyen datang sambil mencari seorang wanita bernama Roxy. Sayangnya, Roxy tidak berada di tempat itu. Ternyata, ia malah dibawa ke sebuah kamar oleh seorang pria yang hampir berbuat tidak baik padanya. Beruntung, Tyen berhasil menemukan mereka tepat waktu. Pria tersebut pun kesal karena rencananya gagal dan akhirnya memberitahukan kode gerbang kepada mereka. Sebelum pergi, Kevin pun memberikan salam hangat kepada pria tersebut sebagai pelampiasan emosinya. Don't be such a cockblock. Rose before what you wanted. So go. Stop! Guys, he hit me. I don't give a fuck. As long as we're getting out of here. Let's go. Let's go. Di sepanjang perjalanan, Derek terus berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun sayangnya, Bobby sama sekali tidak percaya dengan penjelasannya. Di waktu yang sama, Kevin dan Tyen sempat melihat Derek sedang dibawa oleh Bobby. Awalnya mereka mengira Derek akhirnya berhasil mencapai tempat yang ia inginkan, yaitu kantor polisi. Namun Roxy langsung memberitahu mereka kenyataan yang sebenarnya. Di komplek itu tidak ada kantor polisi seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, siapapun yang ditangkap justru akan dibawa langsung menghadap Jacob. Dan benar saja, Derek akhirnya dibawa ke hadapan Jacob. Evening. Good work, Bobby. Di saat yang sama, Bobby mulai mencoba mencari bukti dari semua perkataan Derek. Namun sayangnya, ia tidak menemukan apapun karena Jacob ternyata sudah membersihkan semua jejak kejadian tersebut sebelumnya. Bukan hanya itu saja, hoodie milik Derek yang sempat dibuang di halaman depan rumah Jacob juga ditemukan oleh Jacob. Dari situlah Jacob akhirnya mengetahui identitas Derek, Kevin, dan Tyen. Sementara itu, Kevin dan Tyen akhirnya berhasil kembali ke mobil mereka. Namun tak lama kemudian, Christopher datang menghampiri mereka. Dan sepertinya ia mulai merasa curiga terhadap Jacob dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam komplek tersebut. Sementara itu, Jacob mulai menceritakan rencana dan tujuannya kepada Derek. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya ingin Derek menjadi seorang pengacara untuk komunitas yang ada di komplek tersebut. Setelah percakapan itu selesai, Jacob ingin Derek tetap bersamanya. Namun Derek justru meminta Bobby untuk membawanya ke penjara saja, karena ia merasa tempat itu jauh lebih aman. Sayangnya, Jacob terus menahan dan mencoba mempengaruhi Bobby agar tidak membawa Derek pergi. Di saat Bobby hendak pergi, Christopher tiba-tiba datang dan mulai mempertanyakan sesuatu kepada Jacob. Ia bertanya apakah Tyen dan yang lainnya benar-benar tidak disembunyikan di tempat itu karena nama Tyen ternyata terukir di sebuah salib yang sebelumnya terjatuh. Christopher juga mulai menanyakan tentang sebuah mobil merah yang ia lihat sebelumnya. Mendengar hal itu, Jacob langsung menoleh ke arah mobil milik Kevin. Dan tanpa berpikir panjang, Kevin langsung menginjak pedal gas hingga aksi kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. No, bro, they had him! Kini mereka pun mulai tersudutkan. Jacob kemudian menyuruh Bobby untuk memeriksa bagasi mobil milik Kevin. Dan ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, Jacob sudah memindahkan tubuh wanita tadi ke dalam mobil tersebut. Namun di luar dugaan, wanita itu ternyata masih hidup. Hal itu pun langsung membuat Jacob panik karena semua rahasia yang selama ini ia tutupi bisa terbongkar kapan saja. Di saat Bobby mulai berdebat dengan Derek dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Jacob akhirnya mengambil tindakan nekat.
Tanpa ragu, ia langsung menghabisi Bobby demi menutupi semuanya. Save your life! Are The you? threat! He is! Listen, okay? One more word, I will drag you out in the dirt with your friend. Di saat itulah Jacob kembali mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, pemimpin komunitas sekaligus seorang pengembala bagi semua orang di tempat tersebut. Namun tak lama kemudian, Christopher datang dan langsung membacakan sebuah ayat dari Alkitab yang berbunyi seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, mereka datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala. Christopher juga ternyata mengenali wanita tersebut yang bernama Elizabeth. Dan sejak saat itu, suasana pun berubah menjadi semakin menegangkan. Oi! Drop it! You were pointing your gun at the wrong guy. Not talk until you put your gun The down. deputy called for reinforcements. They should be here. More and more. Christopher pun akhirnya tewas di tangan pendeta yang selama ini ia hormati sendiri. Beruntung, Kevin datang tepat waktu dan langsung menabrak Jacob dengan mobilnya. Namun karena kebodohan mereka, Jacob justru berhasil melarikan diri begitu saja. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya membawa Elizabeth ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tak lama kemudian, Tyan dan Derek pun sampai di sana. Namun Kevin mulai berniat pulang karena tidak ingin kehilangan pekerjaannya akibat semua kejadian tersebut. Akan tetapi, saat Derek dan Kevin masuk ke dalam rumah, mereka terkejut karena Jacob ternyata sudah berada di sana lebih dulu. Sementara itu, Kevin tiba-tiba terdiam ketika melihat sebuah mobil yang terasa sangat familiar. Seolah ia pernah melihat mobil itu sebelumnya. Jacob terus menyudutkan mereka dan membuat keadaan semakin mencekam. Bahkan ia sampai menembak kaki Tyan tanpa ragu. Dan saat Jacob hendak menembak ibu Derek, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat. Keadaan itu membuat Jacob langsung melarikan diri dari rumah tersebut. Namun ketika ia sampai di mobilnya, polisi dan Kevin ternyata sudah berada di sana menunggunya. Di saat itulah, Jacob kembali mencoba memanipulasi keadaan. Ia berusaha membuat polisi percaya bahwa dirinya tidak bersalah dan mencoba membalikan semua tuduhan kepada mereka. Namun ketika situasi mulai tersudut dan kebohongannya perlahan terbongkar, Jacob nekat mencoba menembak Kevin, sayangnya tembakannya meleset. Dan pada akhirnya, sang pendeta palsu itu pun tewas menerima karma atas semua perbuatannya sendiri. That guy and his friends killed 2 people. Man of God. Man of God does not shoot. Don't move! God! God! Kini, mereka bertiga kembali rukun dan disinilah cerita film The Gates pun berakhir. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya pada seseorang hanya karena mereka terlihat baik atau berbicara tentang Tuhan. Karena terkadang manusia paling berbahaya adalah mereka yang paling pandai menyembunyikan wajah aslinya. Jacob terlihat seperti pemimpin yang bijak dan religius, namun di balik semua itu, ia justru menyimpan sisi yang sangat berbahaya. Ingat, serigala paling berbahaya bukan yang terlihat menyeramkan, tapi yang datang dengan wajah paling meyakinkan. Terima kasih sudah menonton, support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. And ciao.